Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah masih panjangkan usia kita, sihatkan fisik, akal, pikiran dan hati nurani kita. Semoga Allah menerima ketaatan kita dan melipat gandakan pahalanya. Salawat beserta salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam segala kebaikan. Semoga Allah mudahkan kita mengikuti petunjuk Rasulnya dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang mulia, kita lanjutkan kajian tafsir kita ayat 62 ya. Surat An-Nur, surah 24 ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Innamal mu'minun, hanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh orang-orang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan melindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih.
Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini bagian akhir dari kajian kita tentang surat An-Nur. Mudah-mudahan dengan ini di sore hari ini kita selesaikan dan pekan depan sudah masuk ke surat Al-Furqan, ya, surat ke-25. Allah katakan kepada kita, innamal mu'minun. Innama dalam bahasa Arab itu huruf yang disebut dengan adatul hasar. Tugasnya untuk membatasi. Di luar itu yang enggak termasuk. Ya, innamal mu'minun, hanya yang disebut orang beriman itu adalah. Di luar itu berarti enggak termasuk beriman. Atau kita bisa maknakan inilah orang beriman yang sebenarnya. Hanya yang disebut orang beriman adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau beriman kepada Allah tidak kepada Rasulnya, tidak beriman. Atau beriman kepada Rasul tapi tidak kepada Allah, tidak beriman pula. Yang disebut dengan beriman adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena tidak bisa dipisah, ya, beriman kepada Allah dengan beriman kepada Rasul itu enggak bisa dipisah. Saya maunya iman sama Allah saja, tidak kepada Rasul, kan manusia. Atau saya beriman kepada Rasul saja karena Allah tidak dilihat, maka saya tidak percaya kepadanya, enggak bisa. Harus ada dua-duanya. Makanya kata Allah, innamal mu'minuna. Yang disebut dengan orang beriman adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang beriman sebenarnya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau beriman kepada selain mereka atau tidak percaya kepada mereka berdua, maka tidak disebut sebagai orang yang beriman. Makanya disebut sebagai adatul hasar, huruf yang tujuannya untuk membatasi. Jadi di luar dari itu enggak termasuk. Seperti ketika Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya orang beriman saja yang bisa bersaudara. Di luar itu tidak. Kalau ada, ya, persaudaraan karena satu nasab itu tidak kokoh, tidak kuat. Persaudaraan karena, ya, satu daerah tidak kuat. Tapi persaudaraan yang paling kuat adalah persaudaraan karena seiman. Maka Nabi SAW ketika beliau sampai di kota Madinah saat hijrah itu beliau lakukan 3 hal penting, ya. Pertama, beliau membangun Masjid Nabawi. Itu yang dibangun pertama kali, bukan istana, bukan rumah besar, tapi pertama kali dibangun adalah masjid. Yang kedua, beliau persaudarakan Muhajirin dan Ansor. Namanya ta'akhi, ya, mempersaudarakan 40 Muhajirin, 40 Ansor. Ansar itu berarti orang penduduk kota Madinah, Muhajirin adalah pendatang. Berkumpul di rumah salah seorang sahabat, dipersaudarakan. Karena orang yang datang dari kota Mekah ini enggak punya saudara ketika sampai di Madinah. Bahkan bukan hanya enggak punya saudara, enggak punya rumah, enggak punya pekerjaan, ya, enggak punya penghasilan. Maka Nabi ambil satu, ini Muhajirin, kamu Ansar, kamu bersaudara dengan ini, ya. Kamu Muhajirin, kamu Ansar, ini saudara kamu ini. Kamu Muhajirin, kamu Ansar, saudara kamu ini. Sampai habis 40 orang itu, 40 Muhajirin, 40 Ansar. Masing-masing dapat satu kawan, ya. Bukan sekadar sahabat tapi saudara. Ya, seperti saudara. Tinggallah di sini, di rumah dia. Cobalah bagaimana makannya dia, bagaimana masalah kebutuhannya dia, atau diutus atau diurus oleh kawannya yang Ansar. Hanya itu yang bisa benar-benar bersaudara.
Innama. Jadi innama kalau kita temukan dalam Al-Quran kata innama, di luar itu enggak termasuk. Ya. Innamas sadaqatu lil fuqara. Hanya yang berhak menerima zakat atau sedekah itu al-fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Allah sebutkan 8 yang berhak terima zakat, itu 8. Kata Allah di awalnya hanya. Di luar itu berarti enggak masuk, enggak ada yang ke-9, enggak ada yang ke-10. Tinggal nanti hanya apa yang dimaksud dengan ibnu sabil, apa yang dimaksud dengan fi sabilillah. Tapi dia tidak keluar dari yang 8 itu, karena sudah disebut oleh Allah innama, hanya. Kata Allah innamal mu'minun, ya, atau disebut oleh Allah di surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul wattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina amanu. Terus Allah sebutkan innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya yang disebut orang yang benar-benar beriman itu, ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bila mendengar nama Allah disebutkan itu bergetar hatinya, tersirat darahnya, ada harapan, ada kecemasan, ada ketakutan, ya. Itu ketika nama Allah disebutkan. Kalau ada orang takut dia nama Allah disebut, itu masalah. Ya, kalau ada orang mengganggu ni, itu syaitan. Ya, nanti di ujung saya sampaikan begitu. Yang terganggu dengan suara azan nanti di ujung saja sebelum kita pulang. Itu syaitan. Ya, Nabi katakan syaitan itu takut sekali mendengar azan, takut sekali. Sampai dia harus menandingi suara azan itu dengan kentut, maaf ya. Harus menandingi suara azan itu dengan kentut. Jadi kira-kira sebesar apa kentutnya? Karena ketika dia dengar azan tu dia lari sekencang-kencangnya dan sambil terkentut-kentut agar suara azan tidak kedengaran. Bom. Itu syaitan. Makanya kata Allah innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang beriman. Jadi luar itu enggak beriman. Adalah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Kita enggak bisa pisahkan antara Allah dan Rasul. Saya percaya sama Quran tapi tidak kepada hadis. Enggak bisa begitu. Ya, sehingga ada yang disebut dengan ingkar sunnah. Saya percaya sekali dengan Quran ini tapi tidak percaya dengan sunnah, atau ingkar sunnah. Tidak bisa diterima akal, ya. Karena Nabi itu adalah penterjemah secara konkret dari apa yang Allah inginkan dari kita. Kata Allah wa aqimus shalah. Salatlah kamu. Gimana cara salat? Lihat Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadisnya mengatakan salatlah seperti bagaimana aku salat. Ya. Apa? Berhajilah. Khudu anni manasikakum wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Gimana bentuknya? Kan enggak mungkin masing-masing orang kemudian menafsirkan seperti apa. Maka Nabi ini kata beliau khudu anni manasikakum. Ambil dariku bagaimana cara manasikku. Ya. Puasa juga begitu, berzakat juga begitu, ya. Makanya enggak mungkin saya percaya sama Allah tapi enggak percaya sama Rasulullah. Atau saya percaya sama Muhammad alaihi salatu wasallam tapi saya enggak percaya sama Allah karena enggak bisa dilihat. Enggak bisa juga. Harus dua-duanya, meyakininya, ya, lalu kemudian mengikuti perintahnya dan kemudian meninggalkan larangannya. Sesungguhnya orang beriman adalah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in, bila mereka orang-orang beriman yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, mereka punya satu urusan yang disepakati bersama Nabi, ya, urusan bersama Nabi.
Banyak urusan bersama Nabi tu. Kalau Nabi pengen, ya nanti kamu tunggu di sini, atau nanti habis solat kita ketemu, atau ya pekan depan kita mau pergi ke daerah sana, ya bulan depan itu kalau ada musuh kita akan berperang dengan si anu, atau ya zuhur kita solat maghrib bersama, atau solat bersama di masjid, atau maghrib juga solat bersama di masjid. Sahabat kalau mereka sudah punya satu agenda bersama Nabi, mereka sepakat. Tapi kalau mereka kemudian tiba-tiba ya ada uzur, tak ada sahabat itu, kita janji sama Nabi ya, enggak dia deh, nanti ajalah gitu. Tak ada sahabat itu begitu. Kalau mereka sudah sepakat sama Nabi dalam satu urusan, ya, apakah solat berjamaah, apakah ada rapat, atau adakah ketentuan yang membuat mereka harus ya diskusi sama Nabi, nanti ya jangan pergi dulu, kata Nabi. Mereka tidak akan pergi hatta yasta'dinu, sampai mereka kemudian minta izin kepada Nabi. Ini etika yang luar biasa dari sahabat. Ingat ya, ini sahabat dan ini Nabi. Itu orang-orang mulia. Nabi itu jadi panglima, jadi ketua, jadi kepala, jadi pemimpin yang sangat sayang sekali sama sahabatnya, dan dibalas oleh sahabat dengan cinta yang luar biasa kepada beliau, sehingga semua orang tu pengen dekat Nabi, pengen ya disebut namanya oleh Nabi, pengen ya dijadikan sebagai contoh kepada sahabat-sahabat yang lain oleh Nabi. Tidak ada mereka yang bermalas-malas, atau tidak ada di antara mereka itu yang katakanlah mengingkari Nabi secara sengaja. Dulu ada 3 orang sahabat, ya, Hilal ibn Umayyah, Urarah ibn Rabi', dan satu sahabat lainnya. Mereka sudah berencana untuk pergi berperang. Nabi sudah kasih tahu, hari itu kita berangkat pergi berperang. Tapi ada sahabat ya cukup jadi sebagai tanda penyakit hati, ya, penyakit hati bagi orang, dengan menunda-nunda. Ya Rasulullah, saya ikut. Ya, ketika orang lain sudah mulai bersiap-siap, dia masih belum siap-siap juga. Ya nantilah, ya masih panjang waktunya. Ya, sampai kemudian orang-orang sudah berangkat, dia masih belum berangkat juga, dan belum bersiap-siap juga. Sampai orang sudah pulang, dia tetap enggak pergi berangkat. Ada perasaan malas saja, perasaan malas. Sampai selesai perang, ya, Nabi pulang. Orang ini sadar, ya Allah, orang sudah pulang dari berperang, kita enggak jadi pergi. Orang ini oleh Nabi dihukum. Nabi tidaklah lakukan sesuatu kecuali pasti perintah Allah. Ya, tidaklah Nabi pergi berperang kecuali atas izin dari Allah. Ayo berperang tu kamu tidak mau berperang, gitulah ya. Tidak minta izin. Kalau minta izin tak apa-apa. Ya, atau ada yang Allah sebutkan, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun. Tidak ada dosa bagi orang buta. Ini kewajiban berperang, dia buta, enggak pergi berperang, tidak ada masalah. Wala 'alal a'raji, atau orang pincang, tidak lurus jalannya, dia enggak mau pergi berperang, tidak apa-apa. Wala 'alal maridi, atau orang sakit, tidak perlu minta izin juga. Ya, tapi sehat dia, tidak ada kendalanya, dia tu enggak mau berangkat pergi berperang. Dari malas, akhirnya orang sudah pulang dari berperang, dia masih enggak jadi pergi. Ya, Allah ikat sahabat itu di masjid, di tiang masjid. Melalui nabinya, Allah perintahkan nabinya untuk ya diikat sahabat ini di tiang masjid. Orang semua lihat. Karena tidak minta izin, karena tidak berangkat, karena melanggar kesepakatan bersama Nabi. Makanya wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in, kalau sahabat itu jika mereka punya satu agenda yang sudah disepakati bersama Nabi, mereka tidak akan meninggalkannya tiba-tiba hatta yasta'dinu, kecuali kalau mereka minta izin. Kan kadang-kadang enggak enak kita pun ya.
bikin janji sama kawan, lalu harusnya jam sekian kita datang, tapi kita nggak pengen datang, atau ada urusan lain, atau apalah, sehingga kita jam sekian itu yang tadi kita masih datang, tuh tiba-tiba kita tidak ada informasi dan nggak datang. Kan nggak enak ya, kita yang nungguin di situ jadi nggak enak. Kalau untuk Nabi itu lebih berat lagi. Sahabat tidak pernah begitu. Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu kalau sudah sepakat bersama Nabi dengan satu agenda, mereka tidak akan pernah meninggalkannya kecuali Rasulullah izin ya. Mana mamahnya? Ini ada urusan ini ada urusan begini, ada urusan begini. Kalau nanti Nabi katakan silakan berangkat, pergilah. Baru mereka berangkat. Kata Allah katakan hatta yasta'dzinuhu, kecuali ketika mereka minta izin kepada Nabi. Dan minta izin itu beda dengan melapor. Beda ya. Beda gak minta izin sama melapor? Ini Nabi sudah nunggu di sini. Jam sekian kita ada musyawarah. Tiba-tiba Rasulullah, maaf saya nggak bisa hadir karena ada begini. Beda dengan minta izin. Minta izin itu disetujui perizinannya baru kemudian oke, enggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba aja dia udah sampai di mana? Dia sama Nabi agendanya di Madinah. Tiba-tiba dia berangkat ke mana? Ke Syam. Tiba-tiba dia berangkat ke mana? Ya, ke Mekah. Rasulullah, maaf ya, aku nggak bisa datang hari ini. Aku nggak bisa ketemu hari ini karena sudah sampai di Mekah atau sudah sampai di Syam. Nggak begitu. Etikanya, insya-Allah para sahabat itu, mereka tidak meninggalkan Nabi atau mereka tidak akan pergi ke tempat yang menjadi tujuannya yang lain itu hatta yasta'dzinuhu, kecuali kalau mereka sudah minta izin. Dan tidak enak pasti kalau kita berjanji sama seseorang atau orang janji sama kita, siapapun, tiba-tiba di saat datangnya waktu di mana kita akan bertemu, tiba-tiba tidak ada komen, orangnya kemudian nggak datang. Nah, ini diajarkan oleh Allah kepada kita. Dan kata Allah, innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang yang minta izin kepadamu itulah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iman itu ternyata bukan sekedar kita gimana sih solatnya, gimana sih bersama Rasulnya, gimana sih kita puasanya, gimana sih masalah infak dan zakatnya. Juga menyangkut masalah perilaku. Ingat ya, iman itu juga mengenai urusan perilaku, etika, adab kita. Begitu orang beriman. Maka seperti tadi Allah katakan, orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah jelaskan kemudian, mereka yang beriman kepada Allah itu adalah, dan beriman kepada Rasul itu adalah mereka yang minta izin kalau mereka kemudian punya keperluan. Sama dengan sesungguhnya orang beriman itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di ujungnya, orang yang minta izin kepadamu, ya, belajar sama Nabi, duduk sama Nabi, musyawarah sama Nabi, atau salat berjamaah sama Nabi, mereka tidak akan meninggalkan urusan yang mereka sepakati bersama Nabi itu kecuali kalau mereka minta izin. Dan kata Allah, itulah yang beriman, dan itulah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Ya, tiba-tiba saja ibu-ibu mamanya, ini hari kita sepakati ya, hari Jumat jam 4:30 kita ngaji. Tiba-tiba ibu-ibu hilang semua. Tiba-tiba ya. Tidak, Ustaz, tak izin Ustaz, kan tak masalah ya. Atau sudah punya grup WA, sepakat hari ini kita enggak hadir ya. Ustaz datang dari Padang sendiri. Enggak enak ya. Ini Nabi, kita apalah, kita ni apalah gitu ya. Ini Nabi. Ya. Solat berjamaah, atau kita musyawarah, atau kita ada diskusi, kita mau pergi berperang, kita ada urusan, tiba-tiba enggak hadir. Gimana rasanya? Kata Allah, enggak, orang beriman tu gimana mereka? Kalau mau mereka meninggalkan Nabi dan Rasulnya karena ada kepentingan yang memang tidak bisa ditinggalkan, mereka datang kepada Nabi dan minta izin. Dan minta izin itu, ingat ya, beda dengan melapor. Beda.
Ya. Tolong kalau di kantor gimana? Minta izin saya melaporkan juga beda kan? Pak, saya nggak masuk hari ini. Kenapa ngomongnya? Ya nggak mau masuk aja gitu ya. Ada begini. Nah, itu ya deh, saya kasih izin. Tapi kata bapak, enggak saya kasih izin. Itu yang namanya minta izin. Minta izin itu atas izin orang yang kita mintai. Tapi melapor, enggak. Makanya kata Allah, yang disebut orang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu di antara etikanya, adabnya, ya penghargaannya kepada Rasulnya, kalau mereka ada kesepakatan bersama Nabi, mereka tidak meninggalkannya kecuali kalau mereka minta izin. Fa'idha sta'zanuka li ba'di sya'nihim, kalau ada di antara mereka yang minta izin kepadamu karena satu urusan, ya berarti urusannya penting, gitu ya. Fa'adzal liman syi'ta fihim, coba kamu lihat. Kira-kira ini memang patut enggak diizinkan? Karena kata Allah, fa'dzan liman syi'ta minhum, izinkan bagi siapa yang kamu inginkan untuk diizinkan. Jadi enggak semuanya juga diizinkan oleh Rasulnya. Terserah mana yang diizinkan. Ini izinkan, ini diizinkan, ini diizinkan. Ini enggak. Dan enggak boleh mengatakan, kenapa dia diizinkan, saya enggak diizinkan. Enggak boleh juga begitu. Karena Allah katakan, berikan hak penuh kepada nabinya. Allah berikan hak penuh kepada Nabi. Pertama harus minta izin. Dan kemudian Allah berikan hak penuh kepada Nabi siapa yang diizinkan. Satu diizinkan, 5 minta izin, 1 cuma diizinkan. Yang 4 lagi sudah kamu enggak diizinkan. Enggak ada pula yang protes, ya sudah enggak diizinkan. Karena Allah berikan otoritas penuh kepada Nabi. Fa'dzan liman syi'ta minhum. Ya, izinkan bagi siapa yang kamu kehendaki. Ya, kalau kita biasa, ya apakah komunitas A, komunitas B punya agenda C, sudah disepakati jam sekian pada hari itu. Sepakat ya, sepakat di grup pemain sepakat. Okey, kalau begitu hadir. Kalau tidak bisa tiba-tiba, oh saya enggak bisa hadir ternyata, lalu diam saja, enggak begitu. Tapi kata Allah, ya fa'dzan liman syi'ta minhum, ya izinkan bagi siapa yang engkau kehendaki. Wastaghfir lahumullah, coba izinkan sebagian yang engkau inginkan untuk diizinkan. Wastaghfir lahumullah, dan mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi meninggalkan Nabi itu seolah-olah berdosa, seolah-olah ya. Belum tentu juga ini benar-benar penting urusannya, atau setengah penting, atau urusannya biasa. Karena kadang-kadang kalau bikin alasan kan kita bisa mencari alasan. 1 alasan, 10 alasan, 100 alasan itu bisa kita bikin. Cerdasnya kita kan. Ya, tanda cerdasnya kita itu bisa bikin 1001 alasan. Bikinlah. Nah, kata Allah, mohonkan ampun bagi mereka. Mungkin saja di antara agenda itu sepertinya enggak terlalu penting. Ya, atau ya ini bukanlah prioritas pertama. Lebih penting duduk bersama Nabi. Ya, lebih penting. Tapi mereka mungkin ada hal yang mengganjal. Kata Allah, wastaghfir lahumullah, mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Nabi mohonkan ampun, ya Allah izinkanlah sahabatku si fulan yang hari ini enggak datang kerana dia ada agenda. Ya Allah ampunkanlah sahabatku ini yang hari ini tadi minta izin kerana ada urusan keluarga. Ya Allah ampunkanlah kawanku ini yang pada hari ini dia tidak bisa kerana urusan 1, 2 dan 3. Innallaha ghafurur rahim. Apa maknanya? Sangat mungkin ya, sangat mungkin ya alasan yang dicari-cari itu membuat orang kemudian tidak bersama Nabi. Sangat mungkin. Ya, kata Allah, ya mohonkanlah ampun kepada mereka, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu jadikan ya memanggil Rasul itu seperti bagaimana di antara kalian saling memanggil. Ini ayat turun karena
Dulu biasa orang memanggil ya Muhammad, ya Ibn Abdillah, wahai anak Abdullah. Kata Allah, enggak boleh kita memanggil Nabi itu seperti manggil teman biasa. Turunlah ayat ini untuk menegur ya orang-orang yang memanggil Nabi dengan panggilan namanya. Di mana? Ya begitu tingginya Nabi di hadapan Allah. Allah yang larang. Kan manusia juga. Iya manusia juga. Tapi kata Allah, jangan kamu samakan bagaimana kamu memanggil kawan-kawanmu ya dengan bagaimana kamu memanggil Nabi. Orang manggil suami aja enggak panggil nama kan? Panggil abang gitu. Sayang. Kan enggak enak ya panggil Jang, kan enggak enak. Suaminya bujang panggil Jang. Itu balas nanti Siti, kan enggak enak. Ya, seperti kita manggil kawan, ya Ahmad, ya Ali, ya Umar, ya Fatimah, ya Aisyah. Itu kita sesama kita. Bersama Nabi itu enggak boleh. Begitu Allah meninggikan nabinya, begitu. Padahal orang kafir terus ingin menjatuhkan Nabi, merendahkan Nabi, menghinakan Nabi. Siapa nak siapa nak siapa. Yang orang kafir, kenapa? Laula nuzila hadzal Quran ala rajulaini minal qaryataini azim. Kenapa kok Quran ini diturunkan sama dia? Kan miskin gitu kan ya. Nak yatim. Kenapa tidak diturunkan kepada orang hebat yang berasal dari Mekah, yang berasal dari Taif? Kenapa kok sama dia? Allah maunya begitu. Orang kafir itu terus saja dia ingin merendahkan Allah, merendahkan nabinya, menghinakan nabinya. Tapi Allah enggak. Allah meninggikan nabinya. Wa rafa'na laka dzikrak. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dada Nabi itu luar biasa, memikul beban. Alam nashrah, lapang. Ya, lapang sekali. Mau dicibir, mau dicaci, mau dimaki, mau dilempari. Ya, gimana anaknya itu menangis. Fatimah melihat ada banyak debu pasir di kepala ayahnya, dilempari sama Abu Lahab. Pamannya nih. Abu Lahab itu kan pamannya. Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Pamannya. Pak eteknya gitu. Lalu gimana? Melempari Nabi dengan pasir. Ya. Nangis anaknya Fatimah. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bagaimana beliau alaihi salatu wasalam ya ketika lari berhijrah, ketika bumi Mekah itu sudah sangat sempit, lalu tiba-tiba kemudian enggak ada lagi orang yang bisa menerima beliau di kota Mekah. Paman sudah enggak ada, istri sudah tiada. Mudah-mudahan di tempat lain ada orang yang mau menerima agama ini. Ternyata sampai di Taif sebaliknya, dilempari, ditimpukin batu, berdarah-darah. Apa kata beliau? Ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Tuhan, kepadamu aku keluhkan betapa tak berdayanya aku. Kita boleh mengeluh kepada Allah karena kelemahan kita. Mengeluh kepada Allah, yang enggak boleh itu mengeluh kepada manusia. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau diberi hidup yang lebih sempit, kesulitan, jazua, berkeluh kesah. Lapor sama si anu, cerita sama si anu, ngomong sama si anu, saya susah banget nih. Wa idza massahul khairu manua. Kalau mendapatkan kebaikan, ya, dapat rezeki, dapat karunia, ya, ada bonus, ada gaji, ada hadiah, manu'a, kikir. Illa siapa? Illal musallin allainahum ala salatihim daimun. Kecuali orang yang memang rutin salatnya. Walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang punya prinsip bahwa dalam kantongnya itu ada milik orang lain.
Setiap rezeki yang dia terima tu ada rezeki jatah orang lain. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang yang yakin dengan hari kiamat. Terus. Makanya la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan samakan dong bagaimana kamu memanggil nabi dengan bagaimana kita saling memanggil antar teman, antar sahabat. Kenapa? Allah yang tinggikan nabinya. Ya, wa rafa'na laka dzikrak, kami telah tinggikan namamu, sebutan namamu. Allah tinggikan. Jadi hanya beliau yang Allah sandingkan dengan nama Allah. Coba lihat tu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Siapa maksudnya dengan rasulihnya ini? Bukan Ibrahim, bukan Musa, bukan Isa, tapi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena Allah yang meninggikan namanya, derajatnya. Dan ketika Allah ingin meninggikan derajat siapapun, enggak ada orang yang bisa merendahkannya. Dan sebaliknya, ketika orang ingin merendahkan derajat siapapun, enggak ada orang yang bisa meninggikannya. Ya, makanya kadang-kadang saya pernah sebutkan bagaimana kadang-kadang dalam urusan ketaatan kepada Allah, kadang-kadang kita itu kalah sama cacing. Dalam urusan ketaatan kepada Allah itu kalah sama cacing. Ya, kalah sama kucing, kalah sama tikus dalam urusan ketaatan. Karena Allah, kok bisa begitu, Ustaz? Kata Allah, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Ya, tidakkah kamu perhatikan bahwa telah bersujud kepada Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi? Ingat ya, ini Allah enggak ada kecualikan ni. Semua yang di langit dan semua yang di bumi. Jadi material langit, material bumi itu semuanya bersujud kepada Allah. Tanahnya ini bersujud kepada Allah. Itu atapnya langit itu bersujud kepada Allah. Tidak ada pengecualian. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Itu dua ya. Bersujud kepada Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Jadi material langit itu yang nanti kalau sudah hancur bumi ini, hancur langit itu hancur dia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu saatnya ketika kiamat itu terjadi. Jadi bumi ini hancur, langit itu hancur. Ya. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Ya, manusia seperti ini, bukit seperti ini, langit seperti ini. Idza sama'un fatarat, langit itu hancur. Kata Allah, bersujud kepada Allah itu yang di langit dan yang di bumi. Material langit, material bumi itu bersujud kepada Allah. Ayat berapa dia? Alam tara anna Allah wa katsirun minan nas Kita cari dulu ayat berapa. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamar. Tidak ketemu dia, tapi nanti kita cari belakang. Dan begitu pun dengan matahari. Bersujud kepada Allah itu semua yang di langit dan semua yang di bumi. Wasyamsu wal qamar, begitu pun dengan matahari dan bulan. Matahari dan bulan semua bersujud kepada Allah. Wan nujumu, begitu pun dengan bintang-bintang. Jadi ingat, sujud kepada Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Begitu pun dengan matahari, bulan, bintang,
wasyajaru, dan tumbuhan. Ya, tanaman, rumputan, itu semua bersujud kepada Allah. Oh, ternyata di surat Al-Haji juga, sudah kita lewati pembahasannya ini. Al-Haji ayat 18. Sudah kita lewati ternyata pembahasannya. Ini bagaimana kita merenungkan bahwa sebagian dari makhluk-makhluk Allah itu yang menurut kita tidak berharga, ternyata lebih taat kepada Allah dibandingkan kita. Ayat ke-18 surat Al-Hajj. Hanya beberapa lembar barangkali sebelum ayat ini. Tidakkah kamu perhatikan bahwa telah bersujud kepada Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi? Itu tidak ada pengecualiannya. Wasyamsu, dan matahari. Wal qamaru, dan bulan. Wan nujumu, dan kemudian bintang-bintang. Wal jibalu, dan gunung-gunung. Wasyajaru, dan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Waddawab, dan binatang-binatang. Ya, hewan, binatang ternak. Ya, semuanya, gajah yang besar, habis itu kerbau, sapi, sampai yang paling kecil yang kadang-kadang ya mungkin menjijikkan gitu. Hewan-hewan yang menjijikkan. Sampai di situ kata Allah itu semuanya bersujud. Tapi ketika sudah sampai kepada manusia, Allah membaginya. Wa katsirun minan nasi, dan banyak juga manusia yang bersujud kepada Allah. Wa katsirun haqqa alaihi al-adab, dan banyak juga yang berhak mendapatkan azab. Allah enggak sebutkan ya apa kucing itu atau tikus itu atau harimau itu atau gajah itu kebanyakannya ya bersujud dan kebanyakannya berhak mendapatkan azab. Allah enggak sebutkan begitu. Itu hanya pada manusia. Karena semua hewan-hewan itu, binatang ternak itu bahkan yang paling ya tidak suci, katakanlah begitu. Wow je kan paling tidak suci. Atau babi kan tidak suci. Itu pun kata Allah enggak ada kecualikan. Allah enggak kecuali sebagian babi bersujud kepada Allah, sebagian lagi tidak. Sebagian anjing bersujud kepada Allah, sebagian lagi tidak. Allah enggak sebutkan. Wasyajaru waddawab, tanaman, tumbuhan, waddawab, semua binatang ternak, semua hewan itu tanpa kecuali bersujud kepada Allah. Tapi sampai pada manusia apa kata Allah? Wa katsirun minan nas, banyak manusia yang bersujud. Wa katsirun haqqa alaihi al-azab, dan banyak juga di antara mereka yang berhak mendapatkan azab. Anjing itu enggak ada yang Allah sebutkan mendapatkan azab. Ya, harimau itu Allah enggak sebutkan dia berhak mendapatkan azab. Babi itu enggak Allah sebutkan berhak mendapatkan azab. Baru ketika sampai pada manusia Allah sebutkan sebagiannya bersujud kepada Allah, sebagiannya berhak mendapatkan azab. Dalam urusan ketaatan kepada Allah, banyak kita umat manusia ini kalah oleh bahkan hewan yang paling menjijikkan. Karena Allah tidak kecualikan kalau mereka bersujud kepada Allah semuanya. Baru pada manusia Allah katakan wa katsirun haqqa alaihi al-adzab, wa katsirun minan nas, kebanyakan manusia ada mereka itu yang memang ya disebutkan bersujud kepada Allah, tapi sebagian yang lain atau banyak juga di antara mereka itu yang layak mendapatkan siksaan. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Ya. Jadi ada orang yang duduk bersama Nabi lalu kemudian meninggalkan Nabi. Tidak setia bersama Nabi, tidak patuh kepada Nabi, tidak sampai selesai mengikuti agenda-agenda Nabi tanpa minta izin. Sampai Allah kemudian mengancam, ya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi Nabi. Jangan sampai mereka nanti ditimpa fitnah. Di sini Allah menyebutkan fitnah di situ mendapatkan cobaan, ya, mendapatkan siksaan. Kenapa? Karena mereka
meninggalkan Nabi tanpa minta izin. Ya. Banyak. Coba kamu perhatikan, ada orang yang duduk bersama Nabi tiba-tiba hilang kerana urusan dunia, kerana urusan yang lain-lain, lalu meninggalkan Nabi. Kata Allah, nah, jangan sampai terjadi. Fal yahdzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hanya ada dua hal. Kalau yang begitu-begitu itu, mereka akan diberikan oleh Allah cobaan atau akan Allah berikan kepada mereka azab yang pedih. Ayat terakhir Allah katakan, ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Sungguh milik Allah lah semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Hanya Allah yang punya semua yang di langit dan semua yang di bumi. Kita boleh klaim kita punya A, punya B, punya C. Boleh, ya. Kita dapati dengan kerja keras kita, dengan usaha kita, kita beli dan akhirnya kita punya. Kata Allah ini, ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Allah lah yang punya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi kalau kita punya itu tidaklah sampai kepada hakikat makna milik kalau kita punya. Hakikatnya gimana? Ya, hakikatnya tetap Allah yang punya. Ya, kita tinggal di sana berarti rumah kita. Ya, kita bawa dia, ini kenderaan kita. Ya, kita belanjakan, itu uang kita. Ini harta kita, ini suami kita, ini anak kita. Kata Allah, itu semua Allah yang punya. Kita dapat titipan. Ya. Sampai salah seorang sahabiat, ya, ditinggal oleh anaknya. Insya-Allah perempuan ini. Suami pergi. Dan kemudian dalam kepergian suami, sebelum sampai suami di rumah, anak meninggal. Lalu suami sampai di rumah dan suami belum diberitahu, ya, oleh si istri tentang kondisi anaknya. Anak sudah meninggal nih, disembunyikan anaknya, lalu kemudian dia jumpai suaminya. Kalau sekarang pasti tidak bisa karena sudah ada WA, sudah ada ya telepon gitu ya. Tapi ini istimewa, anaknya meninggal, suaminya baru pulang. Ya, ketika anaknya meninggal, dia sembunyikan anaknya dan dia kemudian nemui suaminya. Tak ada suami capek-capek kerja atau capek berjihad, ya, pergi ke sana kemari, lalu pulang-pulang dapat kabar duka, tu tidak ada begitu. Ini oleh sang istri ini. Dia bicara, ya, dia urusi suaminya, ya, sampai kemudian ya selesai dia urusi suaminya, dia alani suaminya, lalu dia bertanya, ya fulan, ya, kalau orang ada titipkan sesuatu kepada kita, ada orang nitip sesuatu kepada kita, ya, kita terima titipannya. Dan ketika orang punya datang ingin mengambilnya, apa yang kita lakukan? Kata suaminya, kita kembalikan. Mungkin di banaan dia, orang mungkin nitip emas, ya, mungkin nitip peraknya, mungkin nitip ya pedangnya, atau nitip kudanya. Kalau orang punya datang, apa yang dilakukan? Kasihkan. Baru dia kemudian katakan, si fulan anak kita, si fulan anak kita sudah diambil sama pemiliknya. Anaknya meninggal, laki-laki. Kita marah juga pada kali kasih tahu begitu, ya. Kenapa enggak tadi kasih tahu begitu kan, ya? Laki-laki ini kemudian sahabat datang sama Nabi, ya Rasulullah, mengeluhkan istrinya kepada Nabi. Aku pulang, lalu ya disambut oleh istriku, lalu ya diurusi aku, dan dia tidak cerita kepadaku tentang anakku yang sudah meninggal. Ya, Allah melalui nabinya mendoakan agar diberi ganti, ya, dengan anak dan beberapa anak berikutnya, karena kesetiaan dan kesolehan sang istri. Tapi tadi intinya,
lillahi ma fis samawati wal ard. Kita kalau punya, ingat-ingatlah bahawa itu hanya titipan. Titipan saja. Alhamdulillah Allah berikan titipan. Alhamdulillah. Dan kalau si yang punya itu pengen ngambil titipannya, enggak perlu pula kita marah-marah. Kan dia ngambil titipannya, kita mau ngapain? Dia yang punya. Jangankan rumah, jangankan harta, jangankan jabatan, jangankan ya semua yang melekat di rumah kita. Kita semua, kita sendiri pun dia yang punya. Kita sendiri pun dia yang punya. Makanya setiap orang yang dipanggil, apa yang kita baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau dirasapi maknanya. Kan kadang-kadang karena sudah biasa ya. Meninggal dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu gimana? Yang nangis, nangislah. Ya. Tapi enggak boleh sampai meratap gitu kan ya. Enggak boleh. Sebutkan begini, andai begini. Itu sudah payah tuh. Andai kalau enggak dulu keluar rumah, sudah. Andai dia nurut, andai begini, andai enggak pergi ke situ, tentu enggak akan terjadi. Itu sudahlah, itu sudah pintu syaitan. Seperti Nabi katakan, jangan sering-sering mengucapkan seandainya. Andai, ya, fa inna lau, karena andai itu pintu syaitan. Ya, kalau tadi tidak keluar rumah tu enggak jatuh. Andai itu dia sudah Allah tetapkan dia akan jatuh kalau dia keluar rumah di situ. Ya, jangan sampai ya urusan mati, urusan kecelakaan segala macam. Kalau sudah ikhtiar berhati-hati, kalau Allah sudah tetapkan begitu, apapun ya tidak mungkin mengingkari takdir Allah. Makanya kata Nabi, jangan suka betul seandainya. Ya, kalau tidak begini maka itu luar biasa tuh, jadi bagian dari maksiat. Itu pintu syaitan. Lillahi ma fis samawati wal alla inna lillahi ma fis samawati wal qul ya'lamu ma antum alaihi. Allah tahu apa yang terjadi dengan kalian sekarang. Ada enggak yang kira-kira Allah hari ini enggak kenal kita? Kan enggak ada. Qad ya'lamu ma antum alaihi. Hari ini kita ngapain? Sedang apa? Pakai baju apa? Duduk di sebelah mana? Bersama siapa? Allah tahu yang kita lakukan di hari ini. Tahu. Bahkan tahunya Allah kita di sini hari ini bukan tiba-tiba, kok dia duduk di situ ya? Kok dia pakai baju itu ya? Kok dia bersama si anu duduknya ya? Kok perginya sama si anu ya? Itu enggak tiba-tiba. Kita aja yang kata kita tiba-tiba. Kata kita aja yang punya istilah tiba-tiba. Perencanaan Allah akan menghadirkan kita di sini itu sudah lama sekali. Bahkan Nabi katakan, kataballahu maqadiral khalaiq. Allah tetapkan takdir makhluk itu, takdirnya. Semua yang terjadi dengan kita itu Allah sudah tetapkan jauh sebelum bumi dan langit ini ada. InsyaAllah, ini langit dan bumi ini sudah jutaan tahun. Takdir kita akan hadir hari ini itu lebih tua dibandingkan dengan usia langit dan bumi. Meleset Ustaz? Tidak meleset. Hari ini si anu pakai baju ini, pakai jilbab ini, pakai duduk sama si anu, datangnya pakai si anu, pakai. Kata Allah, qad ya'lamu ma antum alaihi. Dia tahu apa yang terjadi pada kalian hari ini. Dia tahu apa yang terjadi pada kalian hari ini, pada kita hari ini. Saya duduk hari ini pakai baju ini, pakai celana ini, pakai peci ini. Dulu sebelum bumi dan langit ini ada, sudah tertuliskan takdirnya kita itu. Wa yauma turja'una ilaihi. Dan dia tahu juga ya, bukan hanya sekarang, tapi juga ketika kamu nanti dikembalikan kepadanya. Jadi enggak salah tuh. Ini si Ahmad ketika di muka bumi si Ahmad. Nanti pada hari akhirat
namanya enggak ini, enggak. Ahmad ini nanti pada hari akhirat Ahmad itu juga. Tidak akan berganti-ganti. Allah tahu apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang terjadi pada kita nanti saat kita kembali. Jadi enggak ada yang salah. Ini ya, kamu dulu hari itu lakukan ini. Kita nih, si fulan A. Ini catatan kita ini ternyata pada hari kiamat nanti diberikan kepada si B. Itu enggak ada. Ini untuk si B itu lalu kemudian diberikan kepada si C. Enggak ada. Seperti apa dia tahu tentang kita hari ini, begitu juga dia tahu tentang kita nanti. Jadi enggak ada yang salah. Filenya salah, gitu kan? Di dunia ini ada file yang salah. Ya, orang tidak lakukan sesuatu lalu dianggap melakukan sesuatu. Di laporannya ditulis filenya begini. Atau sebaliknya, orang melakukan sesuatu dianggap tidak melakukan sesuatu di bumi, filenya salah. Di sana enggak, hari ini apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Itu nanti pada hari kiamat saat kita kembali, seperti itu juga tahunya Allah. Dan enggak ada yang tiba-tiba. Kan kita ada menyebutnya tiba-tiba, kita menyebutnya kecelakaan kan ya. Kecelakaan itu karena kita enggak tahu ya skenarionya Allah. Kalau tahu kita skenarionya Allah, enggak kecelakaan namanya. Enggak kecelakaan namanya. Ya sudah, dia hanya menjemput takdirnya. Kalau dia enggak makan di sana, mungkin enggak sakit gitu ya. Ya, kalau dia enggak main bola, mungkin enggak patah kakinya. Kalau dia enggak main bulu tangkis, mungkin enggak patah tangannya. Kecelakaan. Itu karena kita enggak tahu rencananya Allah, sehingga kita sebut sebagai kecelakaan. Bagi Allah enggak ada yang kecelakaan. Kecelakaan itu kan tiba-tiba, enggak ada yang disebut kecelakaan. Semua tentang kita itu sudah ditulis oleh Allah. Tiba-tiba ada satu helai rambut di sini. Tiba-tiba ada satu helai rambut di sini. Satu helai rambut di sini. Itu enggak ada yang tiba-tiba. Ingat ya, tidak ada file kita itu yang salah. Dunia ini banyak file yang salah, banyak file yang diganti, dirubah. Allah enggak. Qad ya'lamu ma antum alaihi, dia tahu apa yang terjadi padamu hari ini. Wa yauma turja'una ilaihi, dan pada saat kamu kembali kepadanya. Oh, kamu ya dulu. Kamu ya dulu. Begitu juga kata Allah, kamu yang dulu saat itu hadir di pengajian, kamu yang dulu saat itu tidak hadir di pengajian, kamu yang saat itu pakai baju itu, ini kan kamu yang dulu kan. Tahu dia. Ya, qad ya'lamu ma antum alaihi wa yauma turja'una ilaihi. Dia tahu seperti apa saat terjadi di muka bumi, dan seperti itu juga tahunya Allah nanti pada hari kiamat. Fayunabbi'uhum bima amilu, lalu dia akan kabari kalian, ya, akan informasikan kepada mereka bima amilu, apa yang mereka amalkan. Jadi enggak salah tuh buku tuh, ini bukunya kamu nih, si fulan bin fulan, enggak ada yang salah buku, ya, enggak ada yang salah nilai. Kadang-kadang kita guru ya, maaf, salah masukin nilai Ahmad, nilai Fatimah, nilai Husna, nilai Ali, salah masuk nilai. Salah kadang-kadang masuk nilai. Allah enggak ada salahnya. Kan fayunabbi'uhum bima amilu, lalu dia laporkan, dia kasih tahu tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi amal mereka itu enggak ada yang salah oleh Allah. Fayunabbi'uhum bima amilu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha tahu dengan segala sesuatu. Ya, Allah Maha tahu dengan segala sesuatu. Nah, ini akhir kajian kita tentang surat An-Nur, ya. Berikutnya nanti kita lanjutkan dengan surah Al-Furqan. Seperti yang tadi saya janjikan di awal tentang adzan. Ya, yang disangkut-sangkutkan dengan suara wow. La ilaha illallah, ya. Adzan disangkut-sangkutkan, dikait-kaitkan dengan suara wow, ya. Tidak ada orang yang tidak suka dengan adzan kecuali orang yang hatinya berpenyakit. Ingat ya, tidak ada orang yang tidak suka dengan adzan kecuali orang yang hatinya berpenyakit. Orang yang hatinya tidak berpenyakit, Masya Allah, banyak kita
baca ya kisah-kisah para mu'allaf itu yang masuk Islam ketika Masya Allah syahdunya suara azan itu ya. Banyak kita baca, lihat ya, perjalanan para mu'allaf itu diantaranya ada yang masuk Islam karena mendengarkan azan. Selama orang tidak punya hati yang busuk, tidak punya hati yang busuk, maka dia tidak akan terganggu dengan suara azan. Ya. Siapa yang busuk hatinya Ustaz? Itulah setan. Ya, yang busuk hatinya itu setan. Makanya disebutkan oleh Nabi kita bahwa setan itu kalau sudah mendengar azan, ada apa dengan mereka ketika mendengarkan azan? Mereka memproduk kentut. Bikin bom. Ya, bikin bom. Untuk menandingi suara azan. Dan coba dulu azan kan tidak pakai mikrofon kan? Masa Nabi mana pula azan pakai mikrofon? Tak ada azan pakai mikrofon di masa Nabi. Belum ada mikrofonnya. Berapa sih ya daya jangkau azan itu, berapa jauh? Kan sedikit kan? Berapa meter paling? Ya, apakah sampai 100 meter? Ya, itu artinya satu lapangan bola. Azan dia di sini, lalu sana orang kedengaran. 100 meter. Itulah paling kekuatannya. Azan ini lahir secara sejarah kan ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah bangun masjid. Ketika di Madinah belum ada seruan azan. Walaupun perintah solat itu sudah ada sebelum berhijrah saat Isra dan Mi'raj. Tapi belum ada seruan azan seperti sekarang. Sehingga ketika Masjid Nabawi sudah selesai, dan ketika di Mekah kan masjid belum selesai. Ya. Tapi ketika sudah sampai di Masjid Nabawi, masjid di Madinah, Nabi sudah selesai bangun masjid. Tu pikir-pikirlah Nabi itu. Gimana caranya ya menghadirkan orang ke masjid? Gimana caranya? Ada yang usul. Mana kalau kita ya naik ke tempat yang tinggi lalu kita kibarkan bendera. Kibarkan bendera. Ya. Setiap mau solat dia naik ke atas, kibarkan bendera. Nah, enggak tercapai tujuannya. Kenapa? Karena azan memanggil orang dari tempat yang jauh. Kalau dalam rumah kan enggak kelihatan. Tak kelihatan kan? Orang dalam rumahnya atau ya sedang lalai atau sedang sibuk. Dia tidak peduli itu, tidak peduli dengan orang yang mengibar-ngibarkan bendera itu. Gimana kalau pakai lonceng? Lonceng berarti kita ikut kepada agama Nasrani. Gimana kalau pakai trompet? Trompet berarti itu seperti agama Yahudi. Ya, itu belum ada kesepakatan. Karena belum dapat wahyu, belum dapat kesepakatan, maka awalnya untuk manggil azan solat itu gimana? As-salatu jami'ah. Itu saja satu kalimat. As-salatu jami'ah. Ayo solat berjamaah. Selesai. Sampai ada sahabat kemudian bermimpi. Ya. Dua orang sahabat, Abdullah bin Zaid dan Umar ibn al-Khattab. Ya, satu malam Abdullah bin Zaid bermimpi ya ketika dia melihat ada orang bawa lonceng. Kata Abdullah bin Zaid, lonceng kamu tuh mau dijual enggak? Saya mau beli. Untuk apa memang lonceng itu? Kata dia, untuk manggil orang solat. Kata orang ini, sepertinya malaikat atau apa gitu ya. Mau kamu saya ajarkan ya kalimat terbaik untuk memanggil orang solat? Mau, kata dia. Makanya itulah azan yang biasa kita baca, kita ikuti sekarang. Itu mimpi Abdullah bin Zaid. Lalu dia sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku bermimpi lihat orang bawa lonceng, lalu aku tawar mau beli agar dengan itu aku gunakan untuk manggil orang solat. Dia ajarkan aku sebagai pengganti lonceng itu. Apa itu? Itu kalimat azan yang sekarang itu. Umar katakan, oh saya juga bermimpi. Di majelis yang sama, saya juga bermimpi. Persis sama. Dua orang ini mimpinya sama. Sejak saat itu, itulah lafaz azan.
di tahun pertama Hijriah, sejak Nabi pertama tinggal di kota Madinah, bangun masjid. Itu kemudian disepakati sebagai seruan azan. Coba ibu lihat, azan dan muazzin itu istimewa di sisi Allah. Saya ingin ajarkan atau sampaikan kepada kita semua, nanti sampaikan ke anak-anak. Tidak perlu ada yang malas, yang gengsi kalau disuruh azan. Jangan perlu dianggap apa sih jadi muazzin. Ini kan di Indonesia aja yang tidak peduli. Ya, di Saudi azan itu pakai mercy orang ke masjid. Muazzin tapi pakai mercy ke masjidnya. Tak marbot, dia enggak nyapu, dia enggak bersihkan kamar mandi. Apa kerjanya? Azan saja. Pakai mercy dia ke masjid. Saya lihat sudah Kuwait ya, insya-Allah. Muazzin kerjanya tapi sangat sejahtera hidupnya. Kita aja yang memang tidak peduli. Ya, ini bukan sisi itunya, sisi materialnya enggak. Sisi material maksudnya jangan sampai ada kita yang menganggap remeh profesi muazzin. Ya. Seperti ada orang meremehkan profesi jadi guru ngaji, ya jangan. Pertama, pada hari kiamat nanti muazzin itu paling panjang lehernya. Mana Ustaz, kan enggak enak juga dilihat Ustaz. Panjang lehernya kayak apa tuh ya, burung onta gitu kan. Bukan untuk tampak jelek, bukan, tapi untuk menjaga. Kan Nabi katakan alaihi salatu wassalam, itu hari yang sangat sulit, ya, penuh dengan huru-hara, ya, ini lari, sampai ada orang yang keringatnya setumitnya. Ada orang yang keringatnya selututnya, ada orang yang keringatnya sepinggangnya, ada orang yang keringatnya selehernya. Ini panjang lehernya. Ya, orang juga nggak peduli. Jelek pada hari itu, orang nggak peduli dengan tampilan fisik pada masa itu. Cantik, orang nggak peduli dengan cantik sianu-sianu itu. Mau ganteng dia kayak bintang Korea, orang nggak peduli dengan itu semua. Karena kulli imri'in yauma idin sya'nun yughni. Semua orang sibuk dengan urusan. Secara fisik nanti pada hari kiamat, yang paling panjang lehernya itu adalah para muazzin. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka seperti yang disebutkan oleh Nabi. Ini coba, semua makhluk yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muazzin pada hari kiamat. Semua makhluk yang mendengar azan, semua yang punya telinga. Bukan hanya manusia. Ada manusia, ada jin, ada ayam, ada sapi, ada kambing, ada kucing. Semua makhluk yang mendengar suara azan menjadi saksi kebaikan pada hari kiamat. Betul dia muazzin dulu pada hari kiamat, pada dunia dia muazzin. Sehingga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi katakan, aku perhatikan kamu ini orang yang suka mengembala. Saya baca artinya aja waktu kita pendek. Dan berkelana. Ada seorang yang kerjanya sebagai pengembala, biasa aja pengembala. Tentu ketika dia mengembala, hari ini ada rumput di sini, di sana kambingnya, besok di sana sapi kambingnya. Tapi yang buat Allah kagum adalah, maka jika kamu sedang mengembala kambingmu atau sedang berkelana, maka azanlah. Azanlah kamu dengan azan seperti azan salat. Tinggikanlah suaramu, ingat, tinggikanlah suaramu. Volumenya dikecilin apa dikurangi? Ini perintah Nabi ini. Tambahlah suara. Maksudnya volumenya kecil atau besar? Jadi enggak usah dengerin tuh. Tinggikan suaramu dengan azan, karena sesungguhnya semua yang mendengarkan azan, baik dari golongan jin dan manusia, dan apapun saja. Jin, manusia, dan apa saja, mau semut, ya, mau monyet, mau harimau, mau gajah, apa saja, pokoknya tinggikan suara. Mereka akan menjadi saksi bagi si muadzin pada hari kiamat nanti. Jadi saksi, betul, ini muadzin pada kehidupan dunia, muadzin betul. Ya, kalau suara dikecilin tentu banyak dengar tu dikit dengar. Sedikit. Ni enggak paham dengan ya, kenapa azan tu mesti pakai suara lebih tinggi. Nabi katakan tinggikan suara, karena tidak ada yang mendengar azan itu kecuali
ya, baik dia jin, manusia atau semua yang punya telinga, ya, kecuali mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat. Yang ketiga, akan diampuni dosanya sepanjang suaranya. Ingat, akan diampuni dosanya sepanjang suaranya, dan semua yang mendengarkan adzan di bumi akan mendoakan ampun baginya. Pertama, apa tadi? Sepanjang suaranya. Apa maknanya? Akan diampuni dosanya sepanjang suaranya. Apa maksudnya, Ustaz? Dosa itu pada hari kiamat kan, katakanlah dikumpulkan. Ya, dikumpulkan dosa, dikumpulkan amal soleh, dionggoklah. Berapa meter, berapa ratus meter, berapa kilo, panjang dosa itu. Ya, tumpukan dosa itu. Kata Nabi, sepanjang suara muadzin itu, artinya berapa meter, berapa ratus meter, berapa kilo, suara adzan yang dia lantunkan itu terdengar oleh orang lain, berapa meter, berapa kilo, maka pada hari kiamat sepanjang itu pula lah dosanya akan Allah ampuni. Kalau dikecilkan volumenya, rugi muadzin kan? Rugi dia. Ya, apalagi muadzin solatnya di dalam aja lah azannya, enggak perlu siapa yang dengar azannya. Atau enggak usah pakai mikrofon. Ya, atau kecilkan volumenya. Enggak, tujuan azan itu bukan itu. Tujuan azan itu banyak orang yang mendengar. Nah, sejauh suaranya itu, maka sejauh itulah nanti pada hari kiamat dosanya akan diampunkan. Kalau dibaris-bariskan dosanya, waliyadzubillah, dibariskan dosanya. Kan betul, Nabi kan katakan begitu ya kan, seperti kajian kita sebelumnya. Kata Nabi, inni la a'laman, aku tahu ya, aqwaman min ummati, ada kaum di antara umatku pada hari kiamat datang dengan hasanah, dengan kebaikan, mithlu jabali Tuhama, seperti sebesar gunung Tihamah di Yaman. Di Madinah ada gunung Uhud. Ini seperti gunung apa? Gunung Talang atau gunung Merapi, gunung Singgalang. Datang pada hari kiamat sebesar itu amalnya. Nah, ini sepanjang ya, 100 meter, sekian kilo. Jadi Nabi katakan, al-muadzinu yughfaru lahu mada sautihi. Ya, muadzin itu diampuni dosanya sepanjang suaranya. Berapa jangkauan suaranya, ratusan meter atau berapa kilo, maka sejauh itulah nanti dosa pada hari kiamat Allah ampuni karena dia di dunia menjadi muadzin. Wa yastaghfiru lahu kulla ratbin wa yabisin, dan bermohon ampun kepada Allah tentang muadzin ini. Siapa? Setiap yang basah dan setiap yang kering. Apa yang basah? Air. Berapa panjangnya sungai yang dilalui oleh suara azan. Yang kering ni batu, tanah, dedaunan, kayu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Nah, kalau dikecilkan suaranya, ya enggak sampai pesannya ini. Ya, sampai pesannya. Berikutnya yang keempat. Dah jam 6 ya. Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan imam salat dan para muadzin. Jadi imam itu istimewa, Nabi doakan. Muadzin itu istimewa, Nabi doakan juga. Apa kata Rasulullah? Al-imamu dhamin. Imam itu sebagai penjamin. Ya. Wal muadzinu mu'taman. Dan muadzin itu adalah pembawa amanah, pembawa amanah. Allahumma arsyidil a'imma. Kata Nabi, ya Allah, berikanlah bimbingan kepada para imam. Bimbinglah imam, bimbinglah. Beri hidayah, tunjukkan jalannya. Lalu kemudian waghfir lil muadzinin, dan ampunilah para muadzin. Ampunilah para muadzin. Yang kelima, ini aja yang kita sebutkan. Surga Allah janjikan bagi para muadzin. Kita enggak dapat jatah. Ustaz enggak ada disebut Ustaz di guru ngaji langsung dapat. Enggak, ini dapat jatah. Apa kata Nabi?
Kamu takjub dengan pengembala kambing di atas bukit yang melakukan azan lalu solat. Dia ada orang pengembala, dia mengembalakan kambingnya lalu dia azan untuk solat. Maka Allah berfirman, lihatlah hambaku ini, dialah hambaku ini, azan dan iqamat karena takut kepadaku, maka aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya ke dalam surga. Muadzin dapat tiket ke surga. Ya, yang kaya belum tentu, yang berpangkat belum tentu, yang berilmu belum tentu. Muadzin ya dapat tiket. Bahkan Nabi katakan alaihi salatu wasallam, siapa yang berprofesi sebagai muadzin, kita kan enggak biasa. Sekarang alhamdulillah sudah biasa, ada pengurus masjid menetapkan ini imam, alhamdulillah. Lebih layak, alhamdulillah. Masjidnya bagus, imamnya bagus, alhamdulillah. Ini muadzin, alhamdulillah. Lebih layak ya. Nabi katakan siapa yang berprofesi sebagai muadzin 12 tahun. Biasa tu 12 tahun jadi muadzin. Wajabat lahul jannah, dia pasti menjadi penghuni surga. Jadi kalau ada ingin batasi-batasi azan tu, itu dua aja. Kalau dia enggak syaitan ya, atau hatinya busuk ya, karena hanya yang busuk hati yang tidak suka mendengar azan. Yang hatinya baik, yang hatinya sehat, hatta orang kafir pun, tidak ada orang kafir kita dengar saya komplain ya, naudzubillah, apalagi dikait-kaitkan dengan anjing. Sehingga ada yang katakan, mungkin Ustaz ketika dulu ketika lahir digonggongin bukan diazanin ya, hingga dia takut banget sama suara azan tu. Allah alam bisawab. Cukup ya sampai hari ini. Kita lanjutkan, cukupkan kajian tafsir kita sampai surat An-Nur, masya-Allah, sampai surat An-Nur. Kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya masuk ke surat Al-Furqan. Allahu alam bisawab. Alhamdulillah bi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.